Kisah ini didasarkan pada peristiwa nyata, 95% fakta, dan 5% adaptasi. Terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi cerita ini. Mari kita mulai. Selamat malam pasukan misteri, ini Adi. Kita meninggalkan Kim dan timnya berdiri kaku di depan pintu besi berkarat di belakang rumah hantu Yongdok. Audioman mereka mendengar sesuatu yang mustahil. Suara ratusan orang berteriak dari dalam kegelapan basement yang sempit. Mama, sakit, dingin. Malam itu, Kim membuat keputusan. Dia tidak akan masuk ke sana sendirian. Dia butuh ahli spiritual. Dia menelpon seorang dukun wanita terkenal di Gyeongsangdo. Dukun ini biasa menangani kasus berat. Orang memanggilnya Nyonya Park. Tapi begitu Nyonya Park tiba di lokasi, dia langsung muntah. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian tentang malam paling kacau dalam sejarah syuting horor Korea. Malam di mana dukun pun lari ketakutan. Jam 11 malam, Nyonya Park tiba dengan mobil van hitam. Dia membawa asisten dan banyak peralatan ritual. Wajah Nyonya Park terlihat sangat tidak nyaman. Sejak turun dari mobil, dia terus memijat pelipisnya. Aduh, kepalaku, kenapa bising sekali di sini? Kim bingung. Bising? Di sini sepi, Bu. Cuma ada suara ombak. Nyonya Park menatap tajam ke arah rumah di atas bukit. Bukan ombak, suara tangisan. Banyak sekali. Seperti pasar. Mereka mendaki bukit dan masuk ke halaman rumah. Nyonya Park langsung memerintahkan asistennya untuk menaburkan garam kasar dan kacang merah di sekeliling lokasi syuting. Di Korea, garam dan kacang merah dipercaya bisa mengusir roh jahat. Biasanya, 1 karung kecil sudah cukup. Tapi malam itu, Nyonya Park membawa 3 karung besar. Asistennya menabur dengan panik. Cak, cak. Suara butiran garam menghantam tanah terdengar nyaring. Kim bertanya, Bu, kenapa sebanyak ini? Nyonya Park menjawab tanpa menoleh. Untuk membuat benteng. Jika kita tidak memagari diri kita akan dimangsa hidup-hidup. Kata dimangsa membuat bulu kuduk kru berdiri. Mereka bukan menghadapi satu hantu wanita berambut panjang. Mereka menghadapi kawanan. Tengah malam, ritual dimulai di depan pintu basement. Meja persembahan sudah disiapkan. Kepala babi, buah-buahan, dan arak beras. Nyonya Park memakai jubah ritual berwarna-warni. Dia memegang 2 buah lonceng kuningan. Dia mulai menari sambil melompat-lompat. Tring, tring, tring. Awalnya, Kim mengira ini hanya pertunjukan biasa. Tapi, suasana berubah mencekam ketika lilin-lilin di meja persembahan mulai bereaksi. Angin tidak bertiup kencang, tapi api lilin itu meliuk-liuk liar, memanjang ke atas hingga 10 cm, lalu menyusut hampir mati. Warnanya berubah menjadi biru pucat. Tiba-tiba, Nyonya Park berhenti menari. Dia berdiri mematung, menatap ke arah semak-semak gelap di samping rumah. Matanya melotot, napasnya memburu. Dia seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Asisten dukun berbisik ke Kim, "Jangan merekam ke arah sana, kameramu bisa pecah." Nyonya Park mulai berbicara, tapi suaranya berubah. Bukan suara wanita parubaya lagi. Suaranya menjadi berat, serak, dan terdengar seperti laki-laki yang sedang marah. Berani sekali kalian datang ke markas kami tanpa izin." Markas? Kenapa hantu menyebut rumah ini markas? Nyonya Park mulai kejang-kejang. Dia melompat ke atas bangkai babi di meja persembahan, lalu mengambil pisau besar.
Dia mengayunkan pisau itu ke udara seolah-olah sedang bertarung melawan musuh yang tidak terlihat. "Mati kau! Mati! Jangan maju! Kita sudah dikepung!" Kim menyadari sesuatu. Gerakan Nyonya Park bukan seperti tarian ritual. Itu seperti gerakan menusuk bayonet, tombak senapan. Tiba-tiba, Nyonya Park melempar pisaunya dan jatuh berlutut. Dia menangis. Kali ini suaranya berubah lagi, menjadi suara anak remaja yang ketakutan. "Ibu, aku lapar. Kakiku sakit, Bu. Peluruku habis. Aku tidak mau mati di sini." Semua kru terdiam. Suasana menjadi sangat sedih, tapi juga mengerikan. Kim merasa dadanya sesak, seolah-olah kesedihan dari ratusan orang menekan jantungnya. Tapi momen emosional itu hancur seketika. Duar! Salah satu lampu syuting yang sangat besar meledak. Pecahan kacanya berhamburan kemana-mana. Kameramen berteriak, "Kamera mati! Baterainya habis mendadak! Semua baterai mati!" Kegelapan total menyelimuti mereka. Hanya cahaya bulan yang remang-remang menyinari wajah Nyonya Park yang penuh air mata dan ingus. Nyonya Park tiba-tiba sadar dari kerasukannya. Dia melihat sekeliling dengan tatapan horor. Dia langsung berdiri dan berteriak kepada asistennya. "Kemasi barang! Kita pulang sekarang! Cepat!" Kim menahannya. "Bu, tunggu. Kita belum masuk ke basement. Ritualnya belum selesai." Nyonya Park menepis tangan Kim. "Kau gila? Kau mau masuk ke sana? Di sana bukan tempat manusia." Dia menunjuk ke arah pintu basement. Di dalam sana, bukan satu atau dua hantu, ada ratusan. Mereka berjubel seperti ikan sarden, saling tindih, saling injak. Mata mereka semua merah. Aku tidak bisa mengusir mereka. Tenagaku tidak cukup. Kalau aku paksa, aku yang mati. Aku kembalikan uangmu. Aku pergi. Nyonya Park dan asistennya lari terbirit-birit menuruni bukit, meninggalkan peralatan ritual yang berantakan. Mobil van mereka melaju kencang meninggalkan lokasi. Kini, tinggal Kim dan 3 orang krunya, sendirian, di kegelapan, di depan pintu basement yang perlahan-lahan terbuka sendiri. Kik. Pintu itu terbuka sedikit. Bau amis darah yang sangat kuat menyeruak keluar. Kim tahu peringatan Nyonya Park itu nyata. Tapi rasa penasaran jurnalis mengalahkan rasa takutnya. Dia mengambil senter dan memutuskan untuk masuk ke dalam. Apa yang dia temukan di dalam genangan air di lantai basement itu? Sebuah benda logam berkarat yang akan mengungkap identitas ratusan hantu itu. Di episode 3, Pahlawan yang Terlupakan, kita akan mengungkap sejarah menyedihkan yang terkubur di bawah rumah itu. Siapkan tisu kalian? Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Adi. Selamat malam. Kalau kalian suka dengan kisah misteri seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan mimpi buruk berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.